Halo guys, jumpa lagi bersama YSS Masa Bercerita. Di sebuah kota perguruan tinggi yang tenang di Macon, Georgia, terjadi tragedi mengerikan yang merenggut kedamaian dan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan teman-teman Lauren Giddings. Kisah ini adalah kisah tentang seorang lulusan hukum muda yang menjanjikan, yang hidupnya berakhir di tangan seorang tetangga yang obsesif. Ini adalah perjalanan gelap menuju keadilan yang penuh perjuangan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa guys, klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Lauren Giddings lahir dari pasangan bernama Karen dan Bill. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Lauren digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan bersemangat. Lauren memiliki cita-cita mulia untuk menjadi seorang pengacara. Pada tahun 2008, ia pindah dari Maryland ke Macon, Georgia untuk mengejar gelar sarjana hukum di Universitas Mercer. Di Macon, Lauren dengan cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Ia menjalin persahabatan dan sangat berprestasi dalam studinya. Hubungan LDR-nya dengan David Van Diver, seorang pengacara di Atlanta, memberikan dukungan emosional selama masa studinya. Lauren adalah sosok yang penuh semangat. Dia selalu mendukung teman-temannya dan dikenal sebagai pribadi yang hangat dan berbakat. Pada bulan Juni 2011, Lauren baru saja menyelesaikan studinya dan sedang mempersiapkan ujian pengacara Georgia. Langkah besar untuk mewujudkan impiannya. Lauren tinggal di apartemennya di dekat kampus, lokasi yang ia anggap sangat nyaman dan aman. Namun rasa aman itu mulai terganggu. Lauren saat itu memberitahu saudara perempuannya bahwa ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia curiga seseorang telah masuk ke apartemennya saat ia sedang pergi karena barang-barangnya tampak berpindah tempat. Ia selalu merasa diawasi meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Sayangnya hal itu tidak dianggap serius oleh Lauren. Pada tanggal 25 Juni 2011, Lauren mengirimkan pesan broadcast kepada teman-teman dan keluarganya. Hai teman-teman, saya sedang belajar untuk ujian pengacara. Jangan marah ya kalau saya tidak membalas pesan dari kalian. Setelah pesan itu dikirim, Lauren pun menghilang tanpa kabar. Pada hari-hari berikutnya, tak seorang pun mendengar kabar dari Lauren. Sahabatnya yang bernama Kathy dan saudara perempuannya yaitu Kathleen berulang kali mencoba menghubunginya tetapi tetap tidak ada jawaban. Karena khawatir, mereka akhirnya meminta seorang teman sekelasnya yang bernama Ashley untuk memeriksa keadaan Lauren. Ketika masuk, mereka menemukan apartemennya Lauren dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi sayangnya Lauren tidak ada di sana. Mobilnya masih terparkir rapi di luar dan barang-barang penting seperti dompet, laptop, serta buku hukum masih berada di dalam apartemennya. Polisi pun akhirnya segera dipanggil. Pencarian segera dilakukan tetapi Lauren tidak ditemukan. Terakhir kali ada yang melihat atau mendengar kabarnya adalah pada saat dia hadir di sebuah pesta akhir tahun 4 hari sebelumnya. Keluarga Lauren yang dikabari hal tersebut, mereka langsung berangkat dan menempuh perjalanan hampir 12 jam dari Maryland ke Georgia. Singkat cerita, saat polisi menyisir area, bau busuk dari tempat sampah terdekat membawa mereka pada sebuah penemuan yang mengejutkan. Tubuh bagian atas Lauren dibungkus kantong plastik dan tubuh bagian atas tersebut dipastikan milik Lauren. Kepala pemeriksa medis kemudian memastikan tidak adanya tanda-tanda kekerasan seksual, tetapi sayangnya tetap tidak dapat dipastikan apa penyebab kematiannya. Mereka yakin korban ini dibunuh dan dipotong-potong pada tanggal 26 Juni. Investigasi segera beralih pada tetangga Lauren yaitu Stephen McDaniel, seorang mahasiswa hukum juga yang tinggal di apartemen sebelahnya Lauren. Stephen dikenal sebagai sosok pendiam dan introvert yang tidak menonjol. Namun perilakunya yang tidak kooperatif pada saat wawancara, hal itu mengundang kecurigaan dari para polisi. Polisi pun langsung memberikan surat perintah penggeledahan apartemennya Stephen, dan saat mereka menggeledah apartemennya, ditemukan sebuah bukti mencengangkan, yaitu Stephen memiliki kunci utama yang dapat membuka sebuah apartemen di kompleks apartemen tersebut. Kedua, ditemukan juga celana dalam milik Lauren. Dan ketiga,
ditemukan flash disk yang berisi gambar dan video porno kasar tentang anak dan eksploitasi anak. Wah gila, ada celana dalam, ada video porno. Kalian tau lah pasti itu dia ngapain aja tuh sama celana dalam dan video porno itu. Kalau buat yang cowok-cowok pasti ngerti nih. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap obsesinya Stephen terhadap Lauren. Riwayat pencarian internetnya menunjukkan kebiasaannya menguntit Lauren. Dia selalu dan setiap hari berkunjung atau memantau profil medsosnya Lauren. Bahkan ia menonton video BDSM sambil mengunjungi profil medsosnya Lauren. Yang lebih mengejutkannya lagi, polisi menemukan video dari kamera Stephen yang menunjukkan dia mengawasi apartemennya Lauren pada malam saat pembunuhan. Rekaman yang diambil pada malam pembunuhan Lauren memperlihatkan Stephen merekam apartemen Lauren melalui jendela menggunakan kamera yang ia tempelkan ke tiang kayu dengan lakban. Video ini mengonfirmasi ketakutan Lauren akan diawasi dan memperkuat kasusnya terhadap Stephen. Pada tanggal 2 Agustus 2011, Stephen McDaniel akhirnya didakwa atas pembunuhan Lauren Giddings. Sebelum persidangannya dimulai, ia mengaku bersalah dalam kesepakatan pembelaan. Ia memberikan pengakuan sangat terperinci. Jadi, pada tanggal 26 Juni 2011, sekitar pukul 4.30 pagi, Stephen masuk ke apartemen Lauren menggunakan kunci utama. Ia memperhatikan Lauren tidur sebentar, tetapi saat ia bergerak ke arahnya, derit di tempat tidur membangunkannya. Dan sontak Lauren langsung berteriak keluar. Stephen yang juga kaget, refleks langsung lompat ke atas tubuhnya Lauren lalu mencengkram lehernya. Meskipun saat itu Lauren melawan dengan keras, Stephen langsung hingga dia tewas. Setelah Lauren selama 15 menit hingga ia meninggal, Stephen meninggalkan tubuhnya di bak mandi selama 1 hari sebelum akhirnya ia kembali untuk memisah-misahkan tubuhnya menggunakan gergaji besi, lalu jasadnya dibuang ke tempat sampah. Stephen McDaniel akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat hingga tahun 2041. Meskipun keluarga Lauren menghormati pendirian Lauren yang menentang hukuman mati, kasus ini tetap meninggalkan luka mendalam bagi orang-orang terdekat dari Lauren. Stephen terus mengajukan banding, termasuk klaim bahwa dokumen penting dicuri dan hak-haknya dilanggar. Semua bandingnya hingga saat ini terus ditolak. Meskipun Lauren telah tiada, keluarga dan teman-temannya terus merayakan hidupnya. Mereka mendirikan plakat peringatan di Universitas Mercer dan sebuah bangku merah muda di Washington Park, Macon. Sebuah acara lari tahunan juga diadakan untuk mengenang sosoknya yang penuh semangat. Kakaknya yaitu Kathleen berkata dengan penuh haru, "Lauren selalu ada dalam hidup kami. Bukan dengan cara yang sama, tetapi dia tetap ada." Kisah ini menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi bahkan di tempat yang tampaknya paling aman. Semoga Lauren Giddings mendapatkan keadilan yang setimpal dan semangatnya terus hidup dalam hati orang-orang yang mencintainya. Jadi itulah guys akhir cerita dari wanita bernama Lauren Giddings. Bagaimana menurut kalian kasus ini? Jangan lupa kok tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.